Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Maharani dengan NIM 1914-2003. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya buat dengan judul Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah sebuah lembaga yang di dalamnya bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam sektor perekonomian finansial. Lembaga keuangan ada dua macam. Yang pertama, lembaga keuangan konvensional, dan yang kedua, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional memungut untung dalam bentuk bunga, sedangkan lembaga keuangan syariah mengambil keuntungan dari investasi-investasi yang telah mereka jalankan. Di dalam lembaga keuangan syariah ada 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip keadilan, yaitu berbagi rata keuntungan. Yang kedua ada prinsip kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan atau disebut juga prinsip kesetaraan. Yang ketiga ada prinsip transparansi, yaitu di mana lembaga keuangan syariah wajib memberikan laporan keuangan kepada nasabah dalam secara real. Yang ketiga ada prinsip universal, yaitu di mana lembaga keuangan syariah wajib melayani seluruh anggota masyarakat dalam bentuk agama, ras, dan budaya. Perekonomian dunia pada tahun 2019 mengalami penurunan atau bisa disebut melemah. Hal ini dikarenakan karena turunnya aktivitas perdagangan serta diiringi dengan eskalasi atau perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Selain perekonomian global yang mengalami penurunan, perekonomian di Indonesia sendiri pun ikut mengalami penurunan. Penurunannya sebesar 2% dari tahun sebelumnya, yang dimana pada tahun 2018 perekonomian Indonesia mencapai 5,2%, dan akibat penurunan tersebut pada 2019 maka perekonomian Indonesia menjadi 5,0%. Berbeda dengan sektor perekonomian, pada sektor perbankan syariah pada tahun tersebut malah mengalami kenaikan, yaitu sebesar 538,32 triliun. Di tahun berikutnya, lembaga keuangan syariah perbankan syariah pada tahun 2020 malah mengalami penurunan. Ini diakibatkan oleh dampaknya penyakit COVID-19. Namun hal itu tidak berdampak besar pada aset keuangan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah menginformasikan bahwasanya pada tahun 2020 aset keuangan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah naik hingga mencapai 20,61%. Dapat disimpulkan bahwasanya tiap tahun lembaga keuangan syariah mengalami kenaikan dan penurunan. Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan syariah sudah mulai banyak diminati. Masyarakat telah sadar akan layanan perbankan syariah yang sehat dan yang pelayanannya sehat dan tidak merugikan salah satu pihak. Namun faktor utamanya adalah karena di Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.